Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safihuhu wa khaliluhu adal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita untuk menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat Al-Qur'anul Karim, dan terutama kita kelak dikumpulkan bersama sahibul Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir kita, kalau mboten kelintu, kita membahas Al-Fatihah nggih, seingat saya. Dan hari ini napa wonten Yasin jadinya. Kemarin saya minta mau ngersakaken napa wonten Yasin. Nggih, kita insyaallah hari ini kita mulai mengkaji surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Satu surah yang sangat terkenal dan terutama buat orang Indonesia. Ini surat yang insya Allah salah satu surat yang paling terpanjang, yang paling banyak dihafalkan oleh orang Indonesia ya. Seringkali surah Yasin ini dikenal dengan istilah qalbul Quran, hatinya Al-Quranul Karim. Kalau tubuh itu kita lihat sebagai gambaran dari seluruh tubuh, maka hati adalah hal yang paling penting dari keseluruhan kehidupan tubuh itu. Sebagaimana Al-Quran, maka Yasin merupakan jantungnya Al-Quranul Karim, hatinya Al-Quranul Karim, untuk menunjukkan pentingnya ya. Nanti kita melihat apa saja isinya surat Yasin, kenapa dia disebut sebagai hatinya Al-Quranul Karim. Kita akan melihat dari sana nanti untuk menunjukkan betapa pentingnya kita mengkaji surah Yasin. Biar tidak terlalu panjang, kita awali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang pertama kata Yasin, huruf muqatta'ah seperti Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad dan seterusnya adalah termasuk dalam Al-Quran disebut dengan al-musyabbihat, sesuatu yang samar, bukan yang muhkamat. Jadi ayat Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ayat muhkamat, ada yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas, pemahamannya tidak menimbulkan perbedaan. Misalnya qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu satu. Tidak ada perbedaan kita, tidak satu itu semuanya sama. Allah itu satu, clear, jelas, kita bisa memahami dengan mudah. Ada ayat-ayat yang menimbulkan pemikiran karena boleh jadi dia tidak jelas kita memahaminya. Namanya mutasyabihat. Misalnya ada yang sangat tidak jelas sama sekali dan bahkan kita tidak mungkin bisa memaknai. Jadi bandulnya itu dari yang sama sekali samar sehingga kita tidak mungkin bisa memahami, sampai yang butuh pemikiran yang mendalam. Saya kasih contoh, misalnya yadullah fauqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ini jelas bukan muhkamat ya. Karena kalau kita tafsiri secara muhkamat, ya apa berarti ya tangannya Allah berada di atas tangan mereka, tidak clear seperti qul huwallahu ahad. Maka butuh pemaknaan yang lebih mendalam ya. Ada lagi yang paling membuat kita tidak bisa memahami, yaitu huruful muqatta'at, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan seterusnya. Kenapa kok tidak bisa kita fahami? Karena satu, dia bukan lafadz.
dia bukan kata. Ngoten. Kalau saya menggandeng 3 huruf A ditambah B ditambah I, maka kita baca abi, itu kata. Kata bisa kita maknai. Abi, oke, maksudnya adalah seorang bapak, bisa kita maknai. Kalau kita ganti abi, kita rubah misalnya menjadi I digandeng sama B digandeng sama A, hurufnya tetap 3, maknanya menjadi iba. Oke, iba masih kata, bisa kita maknai. Tapi kalau saya putar kemudian menjadi B plus I plus A menjadi bia, ada yang bisa memaknai? Napa maknane bia? Mboten wonten maknane. Kenapa? Karena dia bukan kata di dalam bahasa Indonesia. Karena itu kita nggak bisa memaknai. Bia, napa niku Ustaz? Apa bia itu? Ngoten. Nah, sekarang semua huruf dalam bahasa Arab tersusun dari 28 huruf hijaiyah. Ya, qamar, masjid, semuanya, semuanya tersusun dari huruf hijaiyah. Tapi tidak semua susunan huruf hijaiyah itu membentuk kata. Seperti ya digandeng sama sin, yasin, nggak ada maknanya. Kenapa? Karena dia bukan kata. Yang pertama. Fa digandeng sama ya ada maknanya, sama-sama 2 huruf tapi digandeng ada makna dia. Fa sama ya, fi maknanya di dalam, ada maknanya. 1 huruf bisa punya makna. Bi misalnya, ba saja bisa dengan artinya. Tapi kenapa dia masih merupakan huruf, bisa punya makna. Tapi kalau iya digandeng sama sin, dia bukan kata. Karena itu kita tidak bisa memaknai. Yang pertama. Jadi kenapa kita kesusahan memaknai? Karena dia bukan kata. Dia bukan isim tapi musamma istilahnya. Dia yang disebut, kita tidak tahu maknanya. Kesusahan yang pertama. Yang kedua, Ustadz, meskipun dia bukan kata, tapi kan bisa jadi dia merujuk sebuah kata benda. Apalah gitu. Nah, karena ulama kemudian mengait-ngaitkan. Misalnya begini. Ada yang menyatakan Yasin itu berasal dari bahasa Ethiopia sana, bahasa Habsyah. Artinya hey. Jadi Yasin itu hey ya rojul, hey man. Nah, ngoten. Dulu orang katanya Yasin, hi man. Ya nggak tahu bener atau enggak. Karena diduga-duga seperti kita menyatakan ada kalimat misalnya hei, mungkin dalam bahasa Arab tidak ada makna, mungkin oh ini berasal dari bahasa Indonesia, hei itu artinya memanggil seseorang, misalnya kayak begitu. Yasin itu makna yang kedua dianggap berasal dari bahasa Habsyah, dari bahasa Ethiopia. Kalau sekarang Ethiopia, Eritrea, yang maknanya ya rojul, hei orang laki-laki, hey man, itu Yasin. Ada juga Yasin yang menganggap berasal dari 2 kata singkatan. Jadi kayak orang sukanya orang Indonesia kan menyingkat ya. Jadi ya-nya itu artinya ya, artinya wahai. Sin-nya itu artinya insan. Jadi ya insan, artinya hei manusia. Yasin, hei manusia, makna yang kedua. Ada yang menyatakan Yasin itu merujuk kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Maka Yasin artinya namanya Allah. Yasin ismullah. Yang ketiga, ada lagi yang menasiri Yasin sebagai ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang keempat ini adalah pendapat yang paling banyak dipakai untuk orang Indonesia terutama. Ulama banyak yang menggunakan makna yang keempat ini. Kenapa? Karena sebenarnya yang empat memang kuat sekali. Karena kalau kita lihat hubungannya dengan ayat berikutnya, Yasin dimaknai sebagai nama Nabi Muhammad memang yang paling kuat. Tapi tetap nanti kalau tanya mana yang paling kuat, yang paling kuat adalah wallahu a'lam. Ya, yang keempat sekarang Yasin, artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu banyak, misalnya Toha dianggap sebagai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita solawat yang terkenal ya, salatullah salamullah ala Toha rasulillah, salatullah salamullah ala
Yasin habibillah. Ala Yasin ay ala Muhammad habibillah. Karena itu Yasin makna berikutnya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Yasin habibillah. Makna yang paling terakhir dan ini yang paling kuat, Yasin maknanya adalah wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena tadi itu. Karena kita nggak tahu, dia bukan kata dan tidak ada data yang mendukung sangat kuat. Misalnya dari Nabi yang menyatakan Yasin maknanya ini. Enggak, Nabi tidak pernah berkata. Sehingga dia tetap menjadi rahasia. Nanti kalau kita masuk surga ya, insya Allah salah satu hal yang pengen saya tanya kepada Allah SWT adalah makna dari ayat-ayat mutasyabihat. Nopo maknane alif lam mim, nopo maknane kaf ha ya ain shad, nopo maknane qaf, nopo maknane nun. Ya, ada ayat Al-Qur'an nun. Misalnya, tidak boleh dipakai, sholat kita tidak sah. Kalau misalnya wonten wong totok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, jenengan sholat nun. Tak boleh. Teng fikih ngoten ku dadi masalah. Masya Allah. Wonten malih misalnya, mboten sah pindah. Kula namine Yahya. Ada mahasiswa saya datang ke rumah, mau mengembalikan buku yang dia pinjam. Terus karena misalnya saya ahli Quran misalnya, Assalamualaikum Ustaz, mau mengembalikan buku. Terus saya bilang, ya Yahya, nama mahasiswanya Yahya misalnya, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Yahya jibiin buku nih sakarepmu. Tetap tidak sah. Tidak boleh kita membaca Al-Quran tapi niatnya untuk menjawab orang dalam sholat. Tidak boleh. Tapi tetap bolehnya adalah misalnya kalau kita mengeraskan bacaan Allahu Akbar atau biar orang tahu kalau kita sedang sholat. Oke, itu Yasin yang pertama ya, perbedaan di kalangan para ulama. Pertanyaannya sekarang, kalau ada ayat yang kita nggak tahu maknanya, kira-kira itu merupakan cara pendidik yang baik nopo mboten? Kalau sampai kiamat kata itu atau ayat itu tidak akan pernah bisa difahami. Pulau Tanglet misalnya, jenengan dari guru, terus mengajarkan materinya itu nggak bisa difahami sampai yaumul kiamah. Kira-kira jenengan akan mengajarkan materi tersebut napa boten? Boten. Lalu apa diajarno wong pancen tidak akan bisa difahami sampai yaumul kiamah? Pertanyaan saya, kenapa kok ditaruh ayat yang tidak mungkin bisa difahami secara pasti sampai yaumul kiamah? Alif lam mim, Yasin, alif lam ra, qaf nun kaf ha ya ain shad. Untuk apa terus? Kalau maknanya wallahu a'lam, lah menarik to niku. Lah dipikir-pikir, lah iya terus gawe apa? Satu, karena itu para ulama mikir malih apa manfaatnya ya? Kenapa Quran kok memiliki ayat-ayat mutasyabihat seperti Yasin, huruful muqatta'ah? Maka orang ada yang tidak sibuk dengan artinya, tapi sibuk dengan mencari hikmah di balik kata-kata yang seperti Yasin, alif lam mim dan seterusnya. Makna yang pertama, kenapa Allah begitu? Tujuannya adalah agar kita ini tawadhu di hadapan Allah, agar kita ini merasa diri tidak punya ilmu di hadapan Allah, agar kita ini merasa tawadhu di hadapan Allah SWT. Gini ya, kita ini kalau baca buku ada adabnya. Orang barat misalnya mengajarkan kita, kalau baca buku itu kita disuruh pakai critical thinking. Moco tapi tidak api percaya. Dibilang, kenapa dia begini ya? Alasannya kenapa ya? Kayaknya kurang benar dari dia. Apa ya yang membuat dia berpikir begitu? Kelemahannya apa? Data yang dia miliki apa? Terus begitu. Jadi membaca itu sambil ngeritiki, sambil dimasukin, tidak diterima saja. Maka itu cara baca yang baik menurut orang bule. Karena itu kita kalau membaca, sebenarnya kita ini sudah punya pikiran lebih awal dulu, dan kita berdebat dengan penulisnya. Oke. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang seperti ini, Yasin, alif lam mim. Tujuannya adalah agar kita mengetahui bahwa you sampai kapanpun tidak akan pernah memahami ilmunya Allah secara sempurna. Kita ini makhluk yang tidak punya ilmu, Allah sumber ilmu
Ya, dan kita ini hanya dikasih pengetahuan sedikit oleh Allah SWT. Al-Quran adalah kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak akan pernah bisa memahami secara sempurna. Dan it's okay kalau kita tidak memahami kalamnya Allah secara sempurna, karena kita ini makhluk. Jadi kita harus tahu tempat kita, dan kita tidak punya ilmu di hadapan Allah SWT. Karena itu maksudnya seakan-akan Allah ngasih tahu, Yasin, ya Allah, kula ini mboten ngertos nopo-nopo, saya tidak punya ilmu apa, kasih ilmu saya ya Allah. Jadi kayak mempersiapkan diri kita untuk menerima ilmu dari Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Satu, fungsinya Yasin. Yang kedua, fungsinya adalah untuk melemahkan orang Quraisy. Orang Quraisy itu tidak percaya Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menarik, orang Quraisy itu juga tidak menyatakan Quran itu bikinannya Nabi Muhammad. Menarik ya. Kenapa mereka tidak menyatakan bikinannya Nabi Muhammad? Karena mereka kumpul dengan Nabi Muhammad 40 tahun lamanya. Jenengan saja tidak kumpul 40 tahun, tapi jenengan kira-kira akan bisa menebak kalau orang berbahasa Jawa. Iya orang Malang ini. Kenapa? Lek ngomong ono tae. Iya ta. Enak ah. Belakangnya ada gitu orang Malang. Tiba-tiba terus ketemu lagi, peh wapi irek. Oh, lek dak Blitar Kediri dia. Ya, ketahuan semuanya. Kalau misalnya iya ta. Ono kalau ngomong. Itu berarti orang timur. Pasuruan, Probolinggo sampai ke sana. Lek ngomong ono orang Surabaya betul nonton haknya. Dia ngomong, berapa itu harganya? 5.000. Hah? Masa? Ono itu orang timur. Kita bisa kenal itu. Sekarang bayangin, apalagi kalau kita kumpul 40 tahun. Hafal kita, kata yang dipakai, modelnya kita hafal. Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad itu mengucapkan sesuatu dari kebiasaannya, di luar kebiasaannya, pilihan katanya, strukturnya, modelnya. Karena itu orang Arab dulu tidak ada yang menyatakan kon ngomong apa mohon gawe kon, enggak. Pan itu dia mengira itu syair, mengira sihir, mengira macam-macam. Kenapa? Karena tidak biasanya begitu. Tiba-tiba Nabi Muhammad menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Apa ini? Susunannya indah. Sayangnya kita bukan Arab. Kalau orang Arab mendengar itu indah, wah, tidak ketemu. Makanya dia bingung. Dan Nabi Muhammad bisa mengulangi lagi. Jangan tidak mikir ya, orang itu tidak akan pernah bisa ingat apa yang dia ucapkan. Itu saja sebenarnya sudah cukup membuat kita percaya itu Quran. Kulo tanglet, jenengan bisa mengulangi ucapan sampean 5 menit yang lalu? Bisa jenengan? Saya tidak bisa. Ngomong apa aku mau ya? Lupa lah. Garis besarnya saya tahu, pokoknya tadi ngomong Yasin awalnya. Tapi apa kata pertama yang saya ucapkan? Gak ingat saya. Gak bisa. Tidak ada otak manusia yang bisa mengulang lagi. Tidak usah 5 menit lah, semenit yang lalu. Tak bisa, kecuali Pancasila. Nah kalau Pancasila saya bisa, Pancasila ya. 5 menit lagi saya ngomong Pancasila, ini ketuhanan yang bisa hafal saya. Itu saja sebenarnya cukup membuat kita percaya itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu turun ayat, misalnya Iqra 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Apa Muhammad tadi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa langsung? Diulang lagi bisa. Itu tidak mungkin kalau dari manusia, apalagi kalau ngarang. Terus saya tanya, kalau orang ngomong langsung, pertanyaan saya, kemungkinan grammarnya salah mungkin enggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Coba jenengan cek, habis ngomong ya, taruh di Google Voice net, habis itu ngetik sendiri dia, kelihatan. Masya Allah salah kabeh. Sayangnya bahasa Indonesia tidak jelas grammarnya. Tapi kalau kita ngomong dalam bahasa Inggris saja, lah ketahuan. Waduh salah ini, aduh salah ini. Quran tidak pernah diedit. Tidak pernah Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi. Oh keliru itu, mas mestinya saya keliru ngomong bismi mestinya tidak ada. Gak ada salahnya, grammarnya selalu benar. Itu udah mungkin.
Makanya orang Muhammad ini mesti dapat inspirasi ini. Tapi dari siapa? Paling dari jin. Makanya nyebut sihir. Waneh itu, waneh. Beda ya, karena bayangin. Dan 23 tahun Nabi Muhammad itu langsung hafal. Menariknya begitu. Nabi Muhammad awalnya takut lupa. Jadi begitu Jibril menarasikan, membacakan untuk Nabi Muhammad langsung ngucap Iqra bismi rabbikal turun alakal Quran. Nyantai aja, jangan kamu gerakkan lidahmu, dengerin saja. Nanti Allah yang mengumpulkan Quran dalam dadamu beserta maknanya dan kamu langsung hafal. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu Qur'anah, kata Al-Qur'anul Karim. Allah yang langsung. Itu tidak mungkin manusia bisa begitu itu. Masya Allah kalau kita pikirkan. Meskipun begitu nanti orang bisa menolak Al-Quranul Karim. Menarik. Apalagi kalau jenengan teng barat. Wonten orang namanya Neil Robinson. Neil Robinson itu 25 tahun melajari Quran teng Leeds University teng Inggris. Dia neliti terus Quran itu sampai akhirnya masuk Islam. Dia neliti Quran itu dari bunyinya. Bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab, bunyi Quran itu menarik, didengerin. Ya, kata A.J. Arbery, orang Amerika, dia bilang, saya itu kalau dengerin Quran seperti dengerin lagu yang menusuk-nusuk hati. Karena dia jago bahasa Arab, ya, salah satu orang ahli bahasa Arab di Amerika, namanya A.J. Arbery. Jadi seperti dentuman, kata dia. Memang sebenarnya iya. Sayangnya kita ini tidak terlalu memperhatikan suara Quran. Kita lebih memperhatikan suara qori'nya yang kita perhatikan. Allah, kan suara qori'nya yang kita puji. Tapi boten suaranya. Coba jangan sekarang pikirkan. Semua kalimat atau kata yang halus kedengarannya, maknanya memang halus. Contoh, Rohim. Boten rohim. Tidak bisa, saya keraskan juga tidak bisa. Rohim, maknanya pengasih. Latif, maknanya lembut. Kalau nanti kedengarannya keras, kedengarannya berat, maknanya juga berat. Syadid, pakai shin ya. Syadid, keras. Kalau yang lemes, pakai sin. Sadid, qaulan sadida. Bukan qaulan syadida. Ngamuk itu namanya. Ucapan yang keras. Tapi ucapan yang baik, yang lembut, yang lurus, pakai sin, sadid. Quran itu semuanya. Coba jangan pikirkan. Kalau dengar kata dam-dam, mesti keras maknanya. Dam-dam itu kalau ini saya penyet, sampai cemet, namanya dam-dam. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Semua yang berat-berat juga berat. Kiamat, sesuatu yang berat nomor ringan. Berat. Semua menggunakan kata yang berat. Al-haqqah. Aslinya kalau kita dengerin, ngoten aslinya ini. Kalau hati kita ikut dengerin, al-haqqah, khassah, tammah, al-waqi'ah. Loh, pakai qaf, pakai ain, suaranya berat-berat itu. Al-waqi'ah. Ngoten. Semuanya kalimatnya memang berat-berat untuk kiamah. Al-qiyamah. Semuanya pakai ha, keras-keras semuanya. Boten wonten sing lembut untuk itu. Memang begitulah maknanya di dalam bahasa Arab. Jadi bagi A.J. Arbery suaranya itu pun menarik. Lah, Neil Robinson itu juga menarik. Dia ngitung-ngitung. Jadi Quran itu wonten paragrafe, tapi paragrafnya menurut Neil Robinson itu hitungannya pakai nada. Dan bentuknya seperti cincin, ngeten. Jadi dia hitung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketemu. Dan ini ketemu 8, 10, saya lupa udah. So 8, 12 kayaknya. Kayaknya 8, 2 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa tadi? 12 ya. 12
Kayaknya 12, 8, 10, 8, 12. Kayaknya begitulah. Nanti dicek sendiri ya ngitungnya. Tapi ketemu seperti rumus 12. Jadi 12, 8, nanti di sini juga 8, 12. Tengah-tengahnya karena 5 ayat, tengah-tengahnya 10. Kalau enggak, saya cek aja lah. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min alaq. 10. Oh, berarti 12, 10, 8, 10, 12. Jadi ayat pertama 12 ketukan kalau dihitung panjang pendek. Ayat kedua 10, ayat ketiga 8, ayat keempat 10 lagi, ayat kelima 12. Jadi dia bentuk cincin. 12 ketemu 12, 1 ketemu 5, 2 ketemu 4, 3 tengah-tengahnya seperti donat. 3 tengah-tengahnya, 8. Iqra wa rabbukal akram, itu yang tengah-tengahnya. Nah sekarang saya tanya, sampean ngomong 5 baris kata, 5 kata ya, 5 kalimat maksud saya, sampean harus bisa menentukan kalimat yang nomor 1 nanti panjangnya kalau dihitung ketukan sama dengan kalimat yang akan sampean ucapkan nomor 5. Kalimat yang nomor 2 akan sama dengan kalimat yang nomor 4. Dan yang tengah-tengah harus yang lebih kecil. Kulo tanglet, bisa ndak sampean bikin kalimat kayak begitu? Kulo hakul yakin sampean bisa, tapi butuh waktu paling sedikit setengah jam. Paling sedikit. Menurut kulo, setengah jam 1, yang kedua harus ditulis. Harus nulis, ditulis, dihitung. Saya mau makan roti enak sedap. Oke, 12. Bisa dihitung 12, tapi ditulis dulu 12. Nanti nomor 2 berarti 10. Aku mau pergi belanja. Nggak bisa ya belanja apa nih? Belanja mie. Nah, misalnya 12, 10. Pasti bisa 1, tapi apa maknanya? Kita harus nulis. Dan itu mikir lagi, diurek lagi. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad tidak pernah nulis. Kok saged wong ngomong tapi ada strukturnya? Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Itu nomor 1, rolas kabeh. Engko nomor 5 diulang lagi rolas. Maka kata Neil Robinson, tidak mungkin Quran ini dibikin oleh makhluk. Ini profesor teng Leeds University yang ngomong nih. Sanes wong Islam awalnya masuk Islam gara-gara mentelengi Quran selawe tahun. Bayangkan. Dia masuk Islam, kata dia, tidak mungkin ini dibikin oleh manusia, kata dia, karena terlalu complicated, terlalu istimewa, terlalu indah. Dan dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia tulis penelitiannya, judul bukunya Discovering Quran. Kata dia, membuka teks Quran yang terhijab, itu judul bukunya. Ya, Masya Allah, indah buku itu. Saya belum diterjemahkan ke Indonesia masih. Discovering Quran punyanya Neil Robinson. Ada banyak nanti di situ macam-macam dia tunjukin keindahannya Al-Quran. Ya, tidak mungkin. Nah, kayak begitu itu nanti masih banyak orang yang menolak. Karena itu kata para ahli tafsir, kenapa Quran mengawali dengan Yasin, Alif Lam Mim dan seterusnya? Karena seakan-akan mau menegur orang Arab. Orang Arab, you tahu Quran itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Kalau kamu mengaku memang kamu tidak percaya Quran itu katanya bikinan Muhammad atau siapalah, kamu bikin aja sendiri. Ditantang seakan-akan Quran, kamu kan bisa alif ba ta, kamu kan mengenal ya sama sin, bikin aja, rangkai sendiri sehingga membentuk ayat Al-Quran, bentuk surat Al-Quran. Kalau kamu memang benar, ya, falyatu, kata Al-Quran, datangkan ya satu surat atau ayat, ya, atau ayat tempat yang lain hanya mengatakan 5 ayat yang semisal dengan Al-Quran. Gak bisa mereka. Jadi makna yang terakhir, Yasin itu ditujukan, atau huruf muqatta'ah ditujukan untuk melemahkan pendengar. Ya, tidak usah terlalu panjang lah tentang makna dibalik huruf muqatta'ah. Tapi maknanya adalah yang terbaik. Nopo maknanya Yasin? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lanjutkan. Yasin wal Qur'anil Hakim.
Menariknya di dalam Al-Quran yang kedua, setelah huruf muqatta'ah selalu diikuti dengan Al-Quran. Menarik, saya ulang lagi. Setiap ada huruf muqatta'ah, ayat berikutnya selalu bicara tentang Quran. Alif lam mim dzalikal kitab, Yasin wal Qur'anil hakim, Toha ma anzalna Al-Quran. Semua ngoten. Kaf ha ya ain sifqa dzikru rahmati rabbika, masih ke Quran. Ya. Terus diingatkan semuanya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi semuanya diarahkan ke Quran oleh Al-Quranul Karim. Karena itu ada juga yang menafsiri Yasin itu adalah Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam ya. Wal Qur'anul Hakim, Allah bersumpah dengan Al-Quran. Kata Allah, wal Qur'anil Hakim, aku bersumpah demi Quran yang hakim. Hakim maknanya satu, bijaksana. Kalau kita ini belajar Al-Quranul Karim, pasti nanti kita akan menjadi orang yang bijak. Karena kita kemudian terpengaruh dengan Al-Quranul Karim, pikiran kita terpengaruh dengan cara berpikir Al-Quranul Karim, kemudian jiwa kita juga akan mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Orangnya akan menjadi bijak. Sifat yang dimaksudkan dengan Al-Hakim adalah Al-Quran itu di dalamnya penuh dengan ajaran hikmah, ajaran yang bijaksana, nomor satu. Hakim yang kedua maknanya adalah hukum. Ya, karena itu di dalam Al-Quran pasti nanti kita akan dapati aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Karena itu kalau kita mempelajari Al-Quran, kita akan dapat mengerti hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hakim itu maknanya tersusun dengan indah dan sempurna. Ya, dari kata hikam, ihkam. Misalnya kalau orang menjahit sesuatu perfect, pas kayak bikin pojokan itu pojokannya rapi, bagus, indah, namanya hikam juga. Karena itu maknanya Quran itu dengan disifati kata hakim, maknanya Quran itu satu, full of wisdom, isinya berupa hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua, Quran itu isinya berupa hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikam itu susunannya indah dan sempurna. Saya bisa materi sendiri itu menjelaskan keindahan Al-Quran dari aspek susunannya. Panjang kalau dijelaskan ya. Kita tidak menjelaskan itulah karena itu topik sendiri. Kalau kita mempelajari munasabahnya Quran, indahnya strukturnya Al-Quran, kenapa setelah Fatihah Al-Baqarah, kenapa setelah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya, itu kita akan indah. Ada ulama yang menghabiskan usia neliti ngoten niku dan menghasilkan tafsir sakmenten. Judul tafsirnya Nazmud Durar, Untaian Mutiara. Namanya Syekh Umar Al-Biqai ya, Imam Umar Al-Biqai ya, tafsir Nazmud Durar fi tanasubil ayati was suwar. Itu khusus bahas tentang tafsir dari perspektif munasabah, keindahan strukturnya Al-Quran, hakimnya Al-Quranul Karim. Masya Allah ya. Imam Nawawi juga bikin munasabah ya. Jadi banyak ulama itu hanya mikirin hakim itu sampai dari tafsir. Masya Allah kalau kita pikirkannya. Itu indahnya Al-Quranul Karim. Indahnya Al-Quranul Karim. Allah bersumpah dengan Al-Quran itu. Wal Qur'anil Hakim, kata Al-Quranul Karim. Yang pertama, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, sungguh jangan ada keraguan sedikit pun Muhammad, minal mursalin, engkau juga termasuk dari orang yang diutus sebagaimana rasul-rasul yang lain. Pertanyaannya, kenapa ayat ini menyatakan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh-sungguh merupakan rasulnya Allah SWT, utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana utusan-utusan Allah yang lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ila akhirih. Kenapa? Satu, Nabi Muhammad itu begitu mengaku jadi nabi,
mendeklar dirinya menjadi nabi, mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, dua hal yang penting kita catat. Satu, ngaku jadi nabi niku tidak mudah. Jenengan yang mboten percaya, misalnya habis begini, besok pagi coba ngomong teng koncone. Tadi malam saya bertemu malaikat Jibril dan saya ini adalah nabi nomor 26. Wani jenengan ngomong ngoten. Pasti orang akan mikir sampean waras ta cak ngoten nggih. Mangan obat apa sampean dan segala macamnya lah pikirannya orang. Satu, dan untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita dipilih jadi nabi itu satu persoalan sendiri. Bayangin ya, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi nabi, Allah sampun ngelatih agar kuat. Ini sebelum jadi nabi dilatih oleh Allah. Nabi Muhammad itu mimpi selama 6 bulan berturut-turut, 6 bulan berturut-turut. Sekarang mimpi, nanti malam mimpi, besok kejadian. Mimpi lagi, besok kejadian. Berapa lama? 6 bulan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, redaksinya digunakan kenyataan mimpinya itu. Kalau mimpi besok kejadian itu kafalakis subh, seperti matahari terbit di besok hari, saking clearnya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan hatinya Nabi agar kuat menerima wahyu. Ngeten nggih. Jenengan kalau mimpi besok kejadian, mimpi besok kejadian, mboten kiat kita ini. Insya Allah paling seminggu stres kita udah. Lek mboten edan. Contoh nggih, contoh. Nanti malam jenengan mimpi umahe tangga niku kobongan, mati kabeh anake. Pertama nyantai mimpi, set menit temenan kobong kabeh ngredeg sama ya Allah, aku mau begini mimpi loh. Ya Allah kejadian, sik kuat batin. Meneh mimpi malih. Anake ketabrak truk mati, ya napa sampean? Bingungnya, ya apa anakku dan lihat sendiri, tidak bisa dicegah itu. Terus bener anaknya nyabrang, buat itu 2 kali. Ini masih 2 hari ini. Kinten-kinten, lelek mimpi terus ngoten. Kuat batin kita, mboten kuat. Karena itu Allah ini ngasih kita ditutup ngoten-ngoten nih. Jenengan lek mikir nih, misalnya jenengan pikir, lah iya Ustaz yo, kenapa kita ini kok tidak bisa melihat surga? Atau kenapa kita ini kok tidak bisa melihat neraka? Mbok kita ini dikasih kesempatan 5 menit aja lah ngelihat neraka, ting, kan enak. Terus kita ini tidak mau maksiat lagi. Biar kita ini tidak cuman iman, dilihatlah, dibukakan, set, ngunun rokok yo. Misalnya, kenapa? Karena kalau kita melihat neraka sekilas saja, edan kita ini, nggak kuat perasaan kita ngelihat. Karena itu Allah tutup. Misalnya jenengan kalau di depan mata ngelihat anaknya jenengan ditabrak truk, misalnya nun sewu, ini tidak ada dalam kenyataan, saya cuma mengandai-andai, dan kepalanya pecah, keluar otaknya, dan dia menjerit ibu, kuat jenengan. Insya Allah setelah kejadian itu saulan gak iso mangan, ngeten tok terus edan, gak kuat. Sekarang sampean saksikan neraka, panasnya, siksaannya, dan segala macamnya. Batin kita niku diciptakan Allah mboten kiat ningali saat kita di dunia. Kan itu ditutup. Jangankan neraka, kalau tanglet, telinga kita ini hanya mampu mendengarkan frekuensi tertentu. Bener kalau lak suping, insya Allah kalau beton kelintu di bawah itu 20 Hz, di atasnya 20.000 Hz. Nggih. Di bawahnya lagi kita tidak bisa mendengar, di atasnya lagi kita tidak bisa mendengar. Kenapa kok tidak bisa mendengar? Karena itu yang terbaik buat manusia. Andai jenengan mendengar 20.000 Hz ke atas, wah, gak karu-karuan kita. Atau 20 Hz ke bawah, Nabi Muhammad mendengar, kita yang tidak mendengar. Misalnya ternyata suara azab kubur itu 20 Hz ke bawah. Jenengan terus melampat teng kuburan, krungu kabeh niku ceritane wong niku. Ada, nopo mboten stres jenengan. Lewat terus aduh ya opo rek, ya Allah iku kancaku biyen ya jerit, krungu kabeh niku. Edan kita ini.
Salah satu ciri orang gila nopo, dia seperti mendapatkan suara-suara di telinganya dan dia tidak bisa mengelola edan akhirnya. Allah itu tahu untuk sehat, untuk enak hidup dunia, telingamu saya kasih kekuatan segini. Karena itu kita dituntut beriman, ngoten. Percaya nanti Allah menyatakan nanti ada saatnya saya buka semua hijab itu dan kita akan melihat semua kenyataan. Hari ini kita ini ditutup oleh Allah. Nanti kata Allah, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Nanti aku akan singkapkan penutup itu dari matamu dan saat itu kamu akan melihat dengan sangat jelas. Tapi pun nonton neraka pun boten wonten gunane amal nanti. Lah saiki aku ndak percaya, coba aku ketok. Oleh ketok aku percaya. Nanti begitu mati dibukakan oleh Allah dan kita ngelihat neraka kemudian. Waduh, percaya aku wis tak iman. Ya, boten gunane pun. Itu yang dimaksudkan Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Quranul Karim, Masya Allah ya. Innaka laminal mursal. Satu, itu untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Allah ngasih 6 bulan berturut-turut. Setelah itu karena mimpi, besok kejadian, mimpi, besok kejadian, Nabi Muhammad tahannus. Hanya ke Gua Hira, mikir terus ya apa ya. Sumpah dipikir oleh Nabi Muhammad gimana ngerubah masyarakat ini terus kayak apa, karena semua kejadian, besok kejadian, besok kejadian. Awalnya mboten nanti Nabi Muhammad ke gua itu karena perasaannya itu, sehingga dia butuh sendiri mikir. Istrinya yang bikin makanan disiapkan untuk 1 minggu, datang Khadijah ngambil makanannya, balik lagi. Berbulan-bulan Rasulullah ngoten itu. Sampai kemudian setelah waktu yang ditetapkan oleh Allah, usia 40 datang malaikat Jibril, ya, dan ketakutan Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama turun, Iqra ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Didekap Rasulullah seperti dadanya sempit, kata Rasulullah SAW. Baca Muhammad, aku gak bisa baca. Dilepaskan oleh Jibril, dipeluk lagi sampai 3 kali. Kemudian pulang Nabi Muhammad masih ketakutan dengan bayangan Jibril. Jibril itu dalam bentuk aslinya, sebagaimana Rasulullah melihat dalam bentuk aslinya, itu kalau berdiri, sepanjang mata kita ngelihat ke atas, itu baru kepalanya malaikat Jibril. Kakinya itu berada di ufuk. Kan kalau kita melihat sepanjang ke sana dan sepanjang ke sana, itu baru sayapnya malaikat Jibril, 1. Dan Jibril itu punya 600 sayap. Terus yo opo teng pundi panggone malaikat Jibril itu. Dunia itu kecil. Kalau kita mempelajari alam semesta mawon, dunia itu 1 titik mungkin dari seluruh alam semesta. Jibril itu huge creature of Allah, makhluk Allah yang sangat besar. Malaikat Jibril itu 5 kotanya Nabi Lut cuman dengan sayapnya malaikat Jibril diangkat. Diangkat setinggi-tingginya sampai menjerit semua hewannya, manusia menjerit, diangkat tinggi, ditumplek terus malaikat Jibril. Dan sekarang menjadi daerah yang paling rendah seluruh dunia. Gara-gara nopo? Ditumplek malaikat Jibril. 5 kota nih, Sodom, Ghamura, 5 kota diangkat. Teman-teman dibalik. Niku caranya Allah menghancurkan kaumnya Nabi Lut, yang kemudian sekarang diduga menjadi laut mati, Dead Sea. Itu daerahnya Nabi Lut, tempatnya LGBT, dan itu menjadi the lowest, itu menjadi tanah yang paling terendah di muka bumi. Masya Allah. Sesekali misalnya cukup uang, itu bagus datang ke sana, ke Oman ya, untuk nonton ini ya. Tidak apa-apa begitu itu Ustadz nonton itu, tidak apa-apa dalam Al-Quran. Jadi mboten ibadah tok, mboten nopo ngelencer, apalagi untuk tujuan boleh dalam Islam. Siru fil ard, ya, berjalanlah kamu di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, dan lihatlah bagaimana nasib dari orang-orang yang mendustakan Allah SWT. Mboten nopo-nopo, mboten nopo rihlah jamaah masjid umroh nanti pulangnya ke Oman, good, mboten nopo-nopo nih, good. Sambil ngelihat, ya Allah begini ya, Ashabul Kahfi bisa nonton di sana, itu maksudnya.
Iku Jibril. Ketakutan Nabi Muhammad, pulang ngomong sama istrinya, zammiluni, zammiluni, tutupi aku, tutupi aku. Dan saya takut, kata Rasulullah, qad khasyitu anni qad khasyitu, aku takut akan keselamatan diriku. Khadijah yang menguatkan hati Nabi. Gak mungkin Muhammad, gak mungkin, wallahi, kata dia, la yukhzikallahu abada, Allah gak mungkin menyedihkan kamu, membuat kamu sedih. Saya gak mungkin, saya saja tertambat hati saya kepadamu, karena kamu itu orang yang sangat baik. Kamu menyambung tali silaturahim, kamu ngasih makan anak yatim, kamu ngasih makan janda-janda miskin, kamu yang negosiasi kalau ada anak perempuan lahir akan dibunuh, kamu yang ngasih negosiasi berapa harganya, jangan dibunuh, dan seterusnya. Kamu itu terlalu baik, tidak pernah bohong, tidak pernah apapun. Pasti yang datang kepadamu adalah malaikat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ayo Muhammad, kita datang kepada Warokoh, pamannya, yang ahli Injil. Siapa yang ngelus-ngelus kesumpakan Nabi? Istrinya Khadijah. Lah, saya mau cerita, jadi sumpek ngaku dari Nabi mawon itu berat, karena butuh kepercayaan diri. Insya Allah kalau kita wis lah timbang diarani wedan aku ndak lah, wis biasa lah ngoten nggih. Berat itu. Satu. Yang kedua, kenapa kok Allah menyatakan innaka laminal mursalin? Karena itu untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Semua nabi datang ke dunia ini, mulai Nabi Adam sampai kamu, semuanya ditolak oleh kaumnya awalnya, dihina, di macam-macam. Itu bukan hanya kamu, semuanya. Dan kamu itu seperti nabi-nabi yang lain. Jadi terima itu, biasa saja. Innaka laminal mursalin. Kalau tanglet, lek jenengan gak ada musibah, sumpek. Lah, salah satu cara untuk menghilangkan kesumpekan nopo? Boten ngeroso sumpek iku cuman diri kita sendiri. Nggih. Misalnya jenengan sumpek anake mati, wis misalnya sumpek anake, mbak wis tambah kabeh wong yo mati. Tonggoe sing wingi sampean malah enak anake situk, sing kono iku lho telu anake mati kabeh. Duduk sampean tok sing susah iku, kabeh wong mengalami kematian. Kabeh misalnya bapaknya mati lah, bukan anaknya, bapaknya mati. Duduk sampean tok sing kehilangan bapak itu, mbak, karena dia masih belum menerima terus. Itu juga bapaknya juga mati, mbak. Yang sana itu malah ya Allah sampean ru mati nih bapaknya, ditabrak. Waduh malah kayaknya kita reda ya. Itu salah satu caranya. Allah menyatakan innaka laminal mursalin. Oke, kenapa Allah butuh menguatkan hati Nabi? Karena ngeten nggih. Kita ini seringkali terpengaruh dengan ucapan orang. Saya sering nyontoin begini. Kalau jenengan keluar dari rumah pakai pakaian sudah pakai bedak dan segala macam, begitu keluar ke rumah, tetangganya keluar, selamat, oh mbak, tumben sampean mbak cek pantes tinggi kelambi ayu sampean nek ngono. Satu, orang bilang kita cantik. Jalan lagi 10 meter ketemu lagi, ya Allah rek cek ayu nih rek. 2 kali. Saya tanya, kalau dalam satu hari ada orang 100 ngomong jenengan ayu, kula tanglet, jenengan ngerasa ayu napa mboten? Ngerasa ayu. Kenapa? Karena 100 orang bilang cantik, 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 cantik. Habis itu pulang ambil kaca. Kacanya ayu aku. Pak ngoten toh. Nggih. Sekarang saya tanya, wis mari krimbat, mari keren, baju baru, keluar rumah. 50 orang bilang jelek. Mbak, sampai nujuk ngono pola ya Allah, desa mbak elek lek ngono iku. Misale, semua bilang elek. Kula tanglet. Jenengan yakin elek? Elek. Ngulon kanca, iya rek elek ya. Ngoten. Itu efek dari orang. Kula tanglet. Orang Quraisy itu semua ngatain Nabi Muhammad. Wong gendeng, wong gendeng, wong gendeng, wong gendeng. Meskipun saya saja misalnya, saya waras, tapi kalau orang sak kampung ngomong aku gendeng, suwe-suwe lak mulai, ojo-ojo pancen gendeng aku ya lak ngoten toh. Karena semua orang bilang. Ya, itu Nabi Muhammad bebannya, dibilang sihir, tuang syair, goblok, segala macamnya. Allah menguatkan hati Nabi, innaka laminal mursalin. Niki nopo pelajaran buat kita. Kita ini nanti kalau mulai soleh, mulai nopo mawon, pasti wonten wong sing ngritik. Pasti wonten wong sing ndak seneng, ngece-ngece lah kita, ngomongin kita lah, apalah.
Apa caranya? Bukan saya saja yang dibeginiin. Semua nabi ngoten. Apa maneh model awak-awakan iki? Ngoten maksudnya. Dadi pengurus masjid. Wis ndak tahu oleh duit. Wis malah duwike dhewe sing metu. Wis malah entek tenagane waktunya untuk ngurusin masjid. Omongane wong nyelekit. Iku palingnya masjid iku iku ngene nguruk teng satu masuk. Nggih, ono malih iku apa takmir cap apa ngono iku. Buat Jumat iku biasa duwike oleh saiki lho. Saiki entuk saiki teng masuk. Nggih, mesti niku. Jangan mengira kalau kita ini berjalan di kebaikan cuman itu tepuk tangan dari orang. Mboten, mesti wonten. Lah, apa obatnya? Baca ayat ini, innaka laminal mursalin. Nabi Muhammad mawon sing sempurna. Mboten wonten salahe, sempurna dia. Kritiknya tambah banyak. Ono sing ngarani edan, ngarani sihir, ngarani dukun, ngarani macam-macam. Terus tanya dene, "Lah awakmu iki sapa?" Ustaz e durung pantes anu ngene kadang kabeh njaluk tepuk tangan. Kamu siapa? Terus dibaca, innaka sekula terami, ya Allah, mugi-mugi ini jalan saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Semoga ini tanda saya untuk bisa tambah ikhlas kepadamu ya Allah. Ngoten, malah tambah seneng. Dan malah itu tanda bahwa Allah menyukai kita. Karena berarti kita mau ditingkatkan oleh Allah SWT derajatnya. Karena kita diuji oleh Allah. Lek wonten ujian itu tanda mau naik kelas. Tapi lek cuman dari takmir ditepui tangan toh, gak ada ojo-ojo, cuman balasannya sudah diberikan saat ini di dunia. Itu yang harus kita pikirkan. Itu contoh kecilnya. Nanti semuanya ngoten. Innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Sampai ngelek teng surah Al-Anbiya niku malah masya Allah nih. Orang Quraisy itu datang ke Rasulullah SAW. Terus bilang begini, Muhammad, gini ajalah. Oke lah, memang Quran itu menarik, tapi gini ajalah. Kita ini tidak akan percaya. Lawang kamu itu juga sama seperti kita manusia. Kalau kamu memang jadi nabi, datangkanlah ayat atau mukjizat sebagaimana nabi-nabi yang dulu. Nabi Soleh mengeluarkan unta dari bongkahan batu. Musa tekennya berubah menjadi ular. Datangkanlah satu ayat saja, mukjizatnya Allah, agar kita ini beriman. Niku sinten sing ngomong ngoten niku? Orang Quraisy. Malaikat Jibril mudun. Kata malaikat Jibril, apa permintaan dia? Permintaan wong Quraisy ngeten. Gini aja lah Muhammad. Hawil, kata dia, as-Safa, rubalah bukit Safa itu menjadi bukit emas. Permintaannya orang Quraisy nih. Malaikat Jibril mudun, Muhammad, lek panjenengan ngersakaken, saya rubah itu bukit Safa tak jadikan emas. Kata malaikat Jibril. Tapi kalau saya sudah merubah bukit Safa menjadi emas dan orang Quraisy tetap tidak beriman, nggih kula hajar kabeh terus. Kula pateni kabeh mangke niku. Karena rumusnya niku ngoten nggih, rumusnya kalau sudah turun mukjizat yang sifatnya mata, terus kok diingkari, entek. Mesti dihabisin, diazab terus. Pertanyaannya, sekarang dipilih, monggo Nabi Muhammad. Kalau saya rubah jadi gunung emas dan mereka tetap tidak beriman umatmu ini, maka saya habiskan semuanya. Atau kalau jenengan menerima keadaan mereka, ngece-ngece jenengan, nyakitin jenengan, nggih kula manut. Sing pundi kula tanglet? Lek jenengan ustate sing dadi nabi, diwelek-welekno wong, wong gendeng, tukang sihir, anu ngene-ngene. Wis dakwah ndak oleh bayaran, wonten nonton napa-napa. Terus malaikat Jibril mudun, ya napa iki? Diwujudaken ngenyek-ngenyek sampean, dikira sampean niku gorowan ngoten. Terus misale wong-wong terus ini, kon nek pancene temen Islam iku bener ngene wis, sepeda motor iku dadekno mobil misale. Jibril temudun, ya napa kula dadosaken mobil lah. Tapi lek wong-wong sing ngece-ngece sampean niku mboten iman, nggih kula tarik kabeh nyawane. Terus pundi? Ya wis bener wis, rubanah. Wano cek ngalak ngoten to lek wong niku. Nggih. Coba jenengan pikiraken Nabi Muhammad niku. Ya Allah.
lemes hati ini Nabi Muhammad, indahnya akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyatakan kepada malaikat Jibril, aku terima keadaan mereka Jibril. Jadi Nabi Muhammad kemudian boten nerami tantangan Jibril, persis seperti tantangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di Taif. Kalau cerita sedikit malah ya, tidak panjang. Taif dari Mekah itu sekitaran 80 sampai 130 km. Tergantung lewat sebelah mananya. Nabi Muhammad itu melaku, jangan bayangkan, melaku Surabaya Malang niku mawon pun mboten tutuk pikiran. Jenengan sanggup ndak melaku 8 Boyo Malang? Niku enak dalane. Lah Mekah teng Thaif jalane munggah. Nomor 1, 2. Niku watu kabeh. Panas karena diperkirakan ke Taif niku bulan Juni Rasulullah SAW. Dan melampah niku wong loro tok kali Zaid bin Harisa. Nyampe di sana negosiasi sama 3 pemimpin Taif. Ngajar door to door 10 hari Rasulullah di Taif. Door to door, aku Nabi Muhammad, ini Mekah, Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal. Nabi mikir wis tambah nemen nih wis. Wong Quraisy tambah marahnya kepada Nabi, sudah tidak ada lagi yang menghalangi. Nabi menyatakan saya harus pindah kota untuk dakwah. Milihlah Taif. Negosiasi Rasulullah, ya kenapa kamu menerima saya ini Rasulullah SAW. Nopo terus 3 pemimpin ini. Sekira, tidak salah ta pangeran niku. Lek memang Allah itu memilih Nabi, sing luwe pantes lho aku, dudu awakmu. Pikiranku ya cuman loro, lek wong iku pantes didadekno Nabi. Lek ndak aku ya Ahnas bin Surek. Dapurane kaya awakmu ngaku Nabi ku. Sorry yo, ditinggal. Sabar Nabi Muhammad itu. Pindah ke satunya lagi gini. Kamu itu jangan berbohong, sesungguhnya kamu itu telah merobek Ka'bah. Ndak mungkin lah Nabi itu dari gembala kambing model kayak kamu itu. Yang ketiga sekarang, pemimpin yang ketiga di Taif nih. Terus gini, Muhammad, ginilah, aku tidak mau ngomong apa-apa sama kamu. Kalau kamu itu memang Nabi, saya takut kalau saya mendustakan. Tapi kalau kamu bukan Nabi, mulutku itu terlalu suci untuk ngomong sama kamu. Nah coba, Nabi Muhammad terus ngomong ngeten, wis baru coba ono kumpulan ditekani. Akhirnya Nabi Muhammad ngeten, oke lah, kalau memang kamu tidak menerima dakwah saya, tolong rahasiakan perjalanan saya ke Taif ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad keluar dari Mekah. Kalau nanti diketahui artinya Nabi Muhammad telah keluar dan nanti akan dihalangi untuk bisa masuk Mekah lagi. Maka kata Muhammad, oke lah jangan. Tapi apa yang dilakukan oleh 3 penduduk ini, 3 pemimpin ini? Ngumpulin anak-anak, orang gilanya, premannya, perempuannya, suruh berbaris sepanjang jalan keluar Taif. Dan melempari batu Rasulullah, berdarah-darah Rasulullah SAW nih, sekujur tubuh berdarah. Masya Allah, 5 kilo Rasulullah nih lari. Sampai akhirnya di ujung niku wonten kebun anggur. Sampai saniki mereka masih bertani anggur, bunga mawar di Taif niku. Masuk ke kebun anggur, Rasulullah ndangak teng langit dungo, terkenal dengan doaul mustadafin, doa orang yang lemah. Napa terus Rasulullah, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati, ya Allah kula wadul teng panjenengan, ya Allah aku mengadukan lemahnya diriku ini dalam berdakwah, wa qillata hilati, dan sedikitnya usahaku dalam berdakwah, illam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Saya ya Allah mohon maaf ya Allah, mungkin usaha saya yang masih terlalu sedikit, kekuatan saya yang memang tidak terlalu kuat ya Allah, sehingga gagal saya dakwah teng Taif niki. Asalkan panjenengan tidak marah kepada saya karena saya gagal dakwah teng Taif, kula ridho ya Allah, kalaupun saya berdarah-darah kula ridho ya Allah. Nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi, cahayamu yang saya harapkan ya Allah. Lakal udba hatta tarda, wala haula wala quwata illa billah. Merintih Rasulullah SAW. Pemilik anggur niku benci kali Nabi Muhammad, tapi dia mendengarkan doanya Nabi Muhammad, meleleh hatine. Terus dia bilang sama pembantunya, Adas namanya, Adas, kono anggur wong iku. Ini orang benci sama Nabi Muhammad, dengar doanya Nabi Muhammad, ngeleleh hatine niku. Ambil anggur terus kasihkan sama dia.
Nabi Muhammad terus duduk, dikasih anggurnya, diambil oleh Nabi Muhammad. Sebelum Adas turun, sebelum Adas datang, malaikat Jibril datang. Ya, malaikat Jibril datang. Baca wonten Durul Mansur, tafsirnya Imam Suyuti. Malaikat Jibril datang, terus ngomong dengan Muhammad, ya Rasulullah, kula diutus Allah SWT, dan saya tidak datang sendirian. Saya datang bersama Malakul Jabal, malaikat yang membawai 2 gunung di Taif, yang berada di tengah. Jadi Taif mau digencet ngeten. Kalimatnya ngeten, kalimat ini menarik. Kula mboten waca akan terlalu panjang langsung saja. Terus malaikat, kula niki malaikat Jabal, diperintah oleh Allah SWT untuk tidak melakukan apapun kecuali mengikuti perintahmu ya Rasulullah. Monggo jenengan ngersakaken nopo? Dikasih 3 option sama sinten malaikat Jabal. Nomor 1, kula angkat gunung niki, kula cemet wong Taif kabeh. Nomor 1. Nomor kali, kula hujani orang Taif dengan batu-batu dari langit, cek modar mati kabeh. Nomor 3, saya jerembabkan, saya tarik kabeh masuk ke dalam perut bumi seperti korun. Atau yang ke terus monggo milih teng pundi jenengan. Katanya malaikat ini, malaikat mawon boten gak ada option untuk ngampuni. Jenengan pikiraken nih, malaikat Jabal ndak punya option untuk ngampuni. 3 optionnya semuanya ngoten. Wong Nabi sampai berdarah-darah, gelocoran gede. Masya Allah, kulo tanglet. Lek jenengan yai ini atau nabinya melaku 90 kilo atau 100 kilo lah, melampah 100 kilo, 10 hari dakwah, ndak dapat teh, ndak dapat kopi, nggak dapat apa-apa. Di ino-ino, di kuyo-kuyo, melayu 5 kilo, dibendoi loro kabeh. Lek jenengan kira-kira dongane ya nopo? Kalau saya, kulo langsung aja lah. Kalau saya yang jadi nabi mungkin, ya Allah, kulo pun melampah nih ya Allah 100 kilo, kulo pun 10 dinteng nang Taif niku, kulo pun door to door dakwah niku. Ya nopo balasan itu yang Taif niku ya Allah? Kulo malah dibalangi watu, saya dilempari batu, saya berdarah-darah. Terserah Engkau ya Allah. Kalau memang Kau mau hancurkan, hancurkan ya Allah. Azab saja wong Taif niku. Panjenengan kurang ajar niku pun. Lah ngoten ta mestine. Tidak, Rasulullah SAW. Malakul Jabar menawarkan 3 opsi. Yang menarik, ya nopo Rasulullah SAW? Rasulullah bilang kepada Malakul Jabal, sungguh yang aku inginkan dari orang Taif adalah semoga ayyakhruja min sulbi, aku mohon kepada Allah semoga keluar dari sulbinya orang Taif anak-anak keturunan zuriyah bano bapaknya saiki kafir kabeh, tapi aku mohon semoga anaknya cucu-cucunya orang Taif menjadi orang-orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya nopo komentari malaikat? Malaikatul Jabal ngomongnya tentang Kanjeng Nabi, anta kama sammaka rabbuka raufur rahim. Ya Rasulullah, engkau memang seperti yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Sifatmu itu raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata malaikat, geleng-geleng ibaratnya ngeten nih, ya Allah, panjenengan pancen nyocoki gambaran Allah tentang diri jenengan, maha sangat penyayang, sangat pemaaf, sangat pengasih, raufur rahim. Ini Rasulullah SAW. Siapa sekarang yang sakit niru Rasulullah SAW nih? Itu Nabi kita, Nabiur Rahmah. Ya, masya Allah nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innaka laminal mursalin. Jadi ngokohin hati Nabi. Lah itu salah satu contohnya, dikokohkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Ta'ala Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Napa malih sing belum? Yasin wal Qur'anil Hakim
demi Al-Quran yang hakim, sebagaimana penjelasan yang tadi ini ada 3 maknanya. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Rasulullah SAW digambarkan oleh Al-Quran ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Untuk nguatin hati Nabi, tidak ada yang salah Muhammad. Dakwah kamu, usaha kamu, segala macam sempurna sudah. Kamu berada di sirat yang benar, siratal mustaqim. Untuk ngokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting nggih. Kadang-kadang kita ini butuh ngoten nggih, dikuatkan, namanya empowerment, agar kita ini kokoh dan sabat di dalam dakwah. Itu hikmahnya buat kita. Nabi Muhammad dijelaskan ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim. Nanti dikokohkan lagi adas tadi. Sekarang gagal total nggih. Dakwah teng Mekah gagal total. Ya ada, tapi tidak maksimal karena kalangan bawah saja yang masuk Islam. Oke. Ke Taif gagal total. Usaha 10 hari nggak ada gunanya, orang tidak beriman. Kalau Nabi yang dipikir, mungkin saya yang salah dalam dakwah, mungkin masih terlalu lemah usaha saya. Allah nujuin, enggak Muhammad, perfect kamu sudah, usahamu perfect, kamu sudah di jalan yang benar, ala sirati mustaqim. Adas ngasih anggurnya, Rasulullah mengambil anggurnya, maos ngeten, bismillah, dimakan oleh Rasulullah. Adas kaget dengan kata bismillah, kata Adas, wahai fulan, ya Muhammad, orang sini tidak ada yang mengatakan bismillah. Dapat dari mana kamu bismillah? Rasulullah tersenyum dan menyatakan kepada Adas, kamu siapa namanya? Adas ya Rasulullah. Ya, orang mana kamu? Orang Ninaweh. Kata dia, oh, apa namanya, kotanya saudara saya itu, Yunus bin Matta. Makin kaget Adas, jenengan kok tahu Yunus bin Matta? Iya, dia nabinya Allah dan dia saudaraku karena aku juga nabi. Adas masuk Islam gara-gara melihat Nabi Muhammad ngambil anggur dan baca bismillah. Apa maksudnya? Nabi Muhammad dakwah, jalan 100 kilo, dakwahi satu-satu dengan berbagai metode, gagal total. Tentu saja kalau kita gagal, kadang-kadang kita nyalahin diri kita sendiri, ya dah. Mungkin saya yang salah, kurang begini saya, kurang begini saya. Ini oleh wong api. Allah itu membela Nabi Muhammad. Enggak Muhammad, kamu benar. Caranya sudah oke. You ala sirati mustaqim. Tak kasih contoh, ini orang tidak kamu dakwahi, tidak kamu apa-apain, hanya melihat kamu makan saja sudah masuk Islam dia. Untuk apa? Untuk mengokohkan Nabi. Gak ada yang salah dari dakwahmu Muhammad. Ya, itu poinnya, ala siratim mustaqim. Maksudnya ngeten nggih. Kadang-kadang kita dakwah itu tidak butuh dalil. Wonten bagiane dewe-dewe tiang dakwah niku. Wonten sing dalil, wonten sebagian hadis, dan banyak dakwah itu untuk dengan cara bagaimana lagi? Dengan cara sikap. Tidak butuh dalil, mungkin kejujuran kita, cara dagang kita yang indah, sikap kita yang baik kepada tetangga, senyum kita kepada orang, mungkin itu menjadi jalan hidayah buat orang lain. Rasulullah kemudian pulang, semenjelang malam ada yang menyatakan sholat isya, ada yang menyatakan sholat subuh. Rasulullah sholat bersama Zaid bin Harisah. Dalam sholat itu sekumpulan jin terbang mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Pemimpinnya jin bilang stop, berhenti semuanya serombongan itu. Ada suara yang aneh, ada kalimat yang aneh. Kenapa? Karena jin itu menguasai seluruh bahasa di dunia. Dia ini ngerti Madura, ngerti Sunda, ngerti Jawa. Makanya jin di Madura bahasa Madura, nggih. Jin teng Inggris bahasa Inggris. Semua bisa, tahu dia bahasa manusia. Lah, tapi bahasa Al-Quran jin tidak tahu. Begitu Nabi membaca, jinnya stop dan dengerin, opo iki, suara opo iki, kok aneh ini, duduk dari dunia ini kata-katanya ini. Terus dia dengerin, jinnya menyatakan ini kalamnya Allah SWT. Dan semua jin nafarun, kata Al-Quran, semua masuk Islam. Untuk apa? Nguatin Nabi Muhammad SAW.
Jin itu saapi-api jin, saelek-eleke menungso. Muhammad, dakwahmu perfect, usahamu sempurna. Nggih, kamu sudah berada di atas siratal mustaqim. Bukan salahmu Muhammad kalau orang Mekah itu tidak beriman. Kalau orang Taif tidak beriman, jin saja yang buruk itu sekali mendengarkan kamu baca Quran masuk Islam. Sing kurang ajar iku pancen wong Mekah Madinah, wong Mekah wong Taif. Mripat ae sing picek, gampangane ngoten ngomong kasar niku. Kupinge sing kopoken. Iki jin saja dengerin dakwah kamu sekali saja masuk Islam. Turun Al-Qur'an surat jin. Jangan baca di rumah. Qul uhiya ilaika annahu nafarum minal jin. Ya, ini istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, kata Al-Quran. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sekelompok jin mendengarkan Al-Quran dengan benar, didengerin sungguh. Terus dia komentar, sungguh kami mendengarkan Al-Quran yang wow, istimewa. Ayat pertama surat jin. Kapan turunnya? Setelah peristiwa Taif. Nguatin hati Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Kita ini dalam dakwah juga kita ngoten. Jenengan lek wis ngeroso bener, bismillah, sesuai aturan Quran, sesuai aturan sunnah Nabi, gini, wis bismillah. Kenapa maksud saya? Karena nanti mesti ono ae wong sing nyacat. Pun direken ngurungono ngoten niku kesel dhewe. Dan bahkan kita nanti futur, karena apalagi kalau itu akhirnya sampean wis awak iki soro-soro buat pengurus masjid wis ndak oleh apa-apa, so tambah ngene seban lah resign ae aku. Gagal berarti kita. Ngoten maksudnya itu. Udah yakin mawon ala siratim mustaqim, bismillah. Dan seterusnya. Itu maksudnya. Kalau kita dakwah nggih ngoten. Lek mikir itu Masya Allah, nangis, sumpah kita. Saya bikin pondok di rumah misalnya ya, wes Masya Allah, untuk mereka digratisno macem-macem, wonten omongan sing mboten enak. Ibu saya yang nangis, ya opo anu ngene. Bagaimana kita menguatkan hati? Surat Yasin. Bacane ngoten, Bu. Nabi Muhammad itu rumen ngeten, napa malih kula lan panjenengan niku wis bumbune, panjenengan Allah menguji kita. Sing penting kita ndak berbuat salah sama orang. Bismillah sampun. Niku yang menguatkan. Lek mboten wonten bagaimana kita bisa kuat? Maka baca surat Yasin nguatin hati kita. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Quran itu diingatkan bukan barang berasal dari dunia. Dia tanzil. Dia diturunkan Allah SWT, asalnya dari langit ketujuh sana, di atas langit ketujuh. Quran itu memang kalamullah, dia bukan makhluk, tapi pertama yang menulis Al-Quran sehingga membentuk Alkitab, malaikat. Terus ditaruh teng pundi? Ditaruh di Lauhul Mahfud, ditaruh di sana dan kemudian diturunkan oleh Allah. Proses penurunan itu namanya tanzil. Diturunkan, peristiwanya kita kenal dengan peristiwa nuzulul Quran. Diturunkan dari atas langit ketujuh sana, diturunkan ke langit pertama, namanya Baitul Ma'mur. Ya, ditaruh di Baitul Ma'mur. Di mana itu kita nggak tahu, wallahu a'lam. Berupa nopo Ustaz kita nggak tahu. Nopo MP3, nopo filenya kita nggak tahu. Dari sana diturunkan ke dalam mana? Hatinya Rasulullah SAW. Karena itu kata Nabi Muhammad, ka'annal Qur'an maktubun fi qalbi. Seakan Quran itu tertulis dalam hatiku, seakan-akan. Dan dari hatinya Nabi Muhammad, Rasulullah kemudian mengucapkannya melalui lisan, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ngoten. Mergane Quran itu kalau nanti Allah menaruh di dada kita, bukan Quran itu ya kalau masuk ke dalam diri kita, bukan di otak kita. Teng pundi? Di sini. Karena itu kita perlu tadabbur, perlu sungguh-sungguh tadabbur. Kulo cerita tadabbur sekediknya. Turun surat Anbiya. Jadi wonten tiang namine sahabate Nabi, namine Amir bin Rabi'ah. Namine sinten? Amir bin Rabi'ah.
Nabi Muhammad itu medayo teng Amir, terus ngajarin kalau baru saja turun ayat Al-Quran surah Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya bunyinya ngeten, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah amat sangat dekat hari perhitungannya. Hari nanti semua amal kita itu dicatat oleh Allah, dihitung, dihisab. Maksudnya kiamat itu wis cuwedek nemen. Wa hum fi ghaflatin, akan tetapi orang-orang kafir itu, banyak manusia itu ghaflah, lalai, dan dia berpaling dari yaumul kiamah. Nggak eling urip donya senang-seneng tok, maksiat tok, padahal kepak-kepak sayap malaikat itu sudah berada di ubun-ubun kita untuk menarik ruh kita. Padahal kiamat itu sudah sangat dekat. Rasulullah berkata, bu'ithtu, aku ini diutus, ana wasa'ah, aku dan yaumul kiamah kahatain, seperti ini kata Rasulullah. Ini ku zaman Nabi 1500 tahun yang lalu. Lah saniki berarti tambah cek kiamat niku. Lah setelah diajari ngeten iki, yuk nopo lek kiamat itu cedek. Mantun ngoten wangsul Kanjeng Nabi. Kedayoan malih orang Badui. Orang Badui ini diberi tanah besar oleh Rasulullah SAW. Orang Badui mampir, assalamualaikum, Cak Amir. Oh ya, masuk. Kata orang Badui itu gini, saya ini baru dikasih tanah oleh Rasulullah, besar banget. Lah saya itu mau kasih sebagian untuk sampean lah tanahnya. Kulo tanggap. Lek jenengan nggak ada tamu, terus badi maringi tanah 1 hektar, kinten-kinten diterami napa boten? Mantun ngaji surat Al-Anbiya wangsul teng griya. Mantun ngoten wonten tamu teng griya, Cak, aku lho kakean tanah, tak kekno sampean lah 1 hektar, kira-kira diparingaken napa boten? Diterima atau boten? Mesti diterima nih lah ngoten to. Orang ini bilang ngeten. Kata dia, "Hei, aku ini baru saja diingatkan Nabi dengan surah Al-Anbiya. La hajata, aku sekarang tidak punya hajat, tidak punya kebutuhan terhadap tanahmu itu. Setelah aku mendengarkan surah Al-Anbiya, aku sudah ketakutan tentang yaumul kiamah, dan dunia sudah tidak menarik lagi perhatianku." Masya Allah, sahabat Kanjeng Nabi niku nadaburi surat Al-Anbiya niku saking masuk ke dalam hatinya sampai kehilangan selera terhadap dunia. Maksudnya ini saking oleh tadabur mikiri akhirat tuh, ya Allah, Masya Allah. Ali bin Abi Thalib ya, nanti dipakai penjelasannya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah saat menjelaskan surat Al-Anbiya ya, ayat pertama ini. Dunia itu terus ditangleti tiang, dihamparkan dunia di hadapanku. Ya napa terus Ali bin Abi Thalib ngomong teng donya. Ali bin Abi Thalib ini ngomong teng donya niki, anti taliqun salasan. Hei donya, kamu saya talak 3 kali. Kamu saya talak bain kubro, tak talak awakmu 3 kali. La raj'ata fik, aku gak iso lagi udah kembali kepada kamu. Hatiku tidak mungkin cinta sama kamu sudah. Cintaku hanya kepada akhirat. Bayangin, niku napa tadabure para murid-muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti mereka kemudian tidak mau hidup di dunia, tidak mau usaha di dunia, boten. Ini gambaran ruhaninya hati mereka. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan fungsi Al-Quran untuk tadabur kita. Maka dia berasal dari yang sangat tinggi sana, diturunkan oleh Allah SWT. Tanzilum min Rabbil Alamin. Jadi Al-Quran menyatakan Tanzilul Azizir Rahim. Dia tanzil diturunkan oleh Allah. Siapa? Al-Aziz Ar-Rahim, yang maha perkasa. Yang kedua yang maha penyayang. Kenapa Allah menggunakan perkasa? Untuk nunjukin tidak ada dikorupsi sama sekali. Karena turunnya Al-Quran kata asli nengotan yang mau mencuri, jin-jin, setan, setiap informasi yang dari langit itu dicuri teng jin sama setan. Dulu mereka punya akses ngurungokno ngomong apa ya malaikat ya. Misalnya, aku nyang Kediri, ngono apa? Sing wong kono kok lho, iku jatahe mati. Sing kono iku kate oleh rezeki. Sing kono gunung meledos, iku omong-omongane malaikat. Lah jin-jin itu
dulu tempatnya cangkruan teng pundi? Teng planet-planet nih. Terus Al-Qur'an nih kata dia inna kunna qu'udu maq'ida lis-sama. Surat Yasin, jin-jin itu dulu cangkruannya, hangoutnya teng pundi? Maq'id lis-sama. Dia punya tempat-tempat di langit untuk dengerin. Makanya dukun zaman rumiyin luwe sakti timbang dukun zaman riyen, zaman sekarang. Dulu dia setelah turun ngasih tahu kepada yang mau sama dia, dukun-dukun niku. Karena itu wonten bener ya dukun niku. Kenapa? Karena nyuri. Karena nyuri. Tapi semenjak Al-Qur'an diturunkan, ditutup aksesnya, mboten saged malih. Dibendoi. Itu yang namanya syihaban rosoda, dilempari dengan yang kalau kita ngelihat misalnya, enggak tahu ya, wallahu alam, misalnya ada bintang dan segala macam itu melempari karena dia mau mencuri, sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi. Itu namanya tanzi karena Al-Aziz, perkasa Allah. Malaikat Jibril yang diutus membawanya, diikuti dengan seluruh malaikat, diproteksi. Ar-Rahim, isinya tapi berupa kasih sayangnya Allah, karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah perwujudan kasih sayangnya Allah yang paling besar kepada umat manusia. Karena itu di surat Ar-Rahman Allah menyatakan Ar-Rahman Allamal Quran, karena Quran merupakan bukti rahmannya Allah kepada umat manusia. Tanzilul Azizir Rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk apa Al-Quran itu? Ya, 5 menit lagi mungkin. Litunzira, setelah itu mungkin tanya jawab. Litunzira, fungsinya satu. Litunzira, untuk ngasih warning, ngasih peringatan. Tugas Nabi itu ada 2. 1 sebagai nazir, 2 sebagai bashir, ngasih berita gembira, ngasih peringatan. Fungsi Al-Quran litunzira, untuk ngasih peringatan. Memperingatkan siapa? Litunzira qauman, satu kaum. Ya, litunzira qauman ma unzira, yang tidak pernah diperingati. Ma unzira, yang tidak pernah diperingati. Siapa? Aba'ahum, mbah-mbahnya mereka. Jadi ngeten nggih, jarak antara, jadi Nabi Ibrahim itu kira-kira berapa jaraknya? 2000 sekian lah. Karena Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu 600 tahun jaraknya, 6 abad. Terus dari Nabi Isa ke Musa ke Ibrahim itu kira-kira saya lupa, udah 2000 sekian tahun lah ya, lamanya. Lah Mekah niku setelah Nabi Ibrahim punya anak, satu diletakin di Palestina namanya Nabi Ishak, satu Nabi Ismail diletakin di Makkah. Dari Nabi Ismail boten-boten Nabi malih di Mekah itu. Terus lama sampai Nabi Muhammad. Jadi jaraknya lama nih. Mereka itu sebenarnya menyembah ajaran, sebenarnya menyembah Allah. Nah, ajaran agamanya namanya Hanafiyah atau Hanafiyun disebut mereka ini. Orang-orang yang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim di Mekah. Tapi kan lambat laun wis kata bid'ah macam-macam. Misalnya ya, ajarannya itu Nabi Ibrahim kalau tawaf itu disuruh boten bawa embel-embel. Uryanan, maksudnya jangan bawa statusnya, kehebatannya adalah berdirilah di hadapan Allah sebagai manusia. Kampanye ngoten lah. Tapi ditafsiri beda nanti oleh orang Arab. Uryanan itu ditafsiri mudo blejet. Karena itu dia kalau tawaf dulu mudo. Ya. Kenapa? Karena pun, tapi banyak masih yang tetap Hanafiyah seperti keluarganya Rasulullah. Bukan menyembah berhala. Khadijah belum pernah nyembah berhala. Ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah nyembah berhala. Lah kalau berhala itu usianya kira-kira 450 tahunan orang Arab nyembah berhala itu. Jadi dari Nabi Ibrahim itu mereka tidak nyembah berhala. Wong Arab itu tidak bisa berhala. Sama lah dengan orang Jawa. Orang Jawa itu tidak punya berhala. Nanti berhala mungkin dari mana? Dari India mungkin sehingga rai wonten berhala itu. Kita ini tidak punya tradisi berhala. Nih, mbah-mbah kita tidak ada. Mungkin yang bikin arca itu nanti ketika India masuk. Sama yang tradisi berhala itu dari mana? Dari Romawi.
Dulu ndak punya, orang Arab ndak punya, karena itu ndak ada. Lah dulu ceritanya Palestina itu tempatnya orang Islam dikalahkan oleh Romawi. Titus ke sana, Nebukadnezar ke sana. Lah orang Islam saat itu pemimpinnya adalah Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay ini pergi ke Syam. Syam itu juga dikuasai Romawi saat itu. Lah Romawi membawa patung ke Syam. Terus karena berhasil mengalahkan Palestina sama Sam, mikirnya hebat ya wong Romawi itu ya. Kenapa kok bisa hebat itu? Ini karena kami punya Tuhan ini, punya patung nih. Lah, wong Arab pertama kali yang berdagang ke Sam, terus ngelihat patung itu, kepingin. Lek ngono aku kepingin Mekah itu juga sukses lah. Dia beli satu patungnya, namanya Hubal. Hubal terus dibawa ke Mekah, ditaruh di depan Ka'bah. Ngoten ceritanya. Terus nanti orang latah lah naruh sampai 360-an itu 300-an lebih nopo namine patung-patung di sekitaran Ka'bah. Siapa yang mengintroduksi? Wong Romawi. Dan berapa usia lamanya mereka? 450 tahunan orang Arab menyembah patung nih. Tapi tetap aslinya nyembah pangeran. Kalau ditanya siapa menciptakan langit pangeran, loh kenapa kok patung? Karena dia banyak dosanya. Saya tidak bisa langsung lah ke Allah. Jadi ini kan patung-patung ini anak-anaknya Tuhan. Jadi saya mau baik-baik sama dia. Kalau saya baik sama dia insya Allah aman lah nanti. Meskipun saya tetap jahat. Itu pikirannya orang Quraisy. Pikirannya orang Quraisy. Lah Allah SWT menyatakan Al-Quran itu dijadikan peringatan bagi satu kaum yang belum pernah ada nabi. Lama. Mereka tidak tahu wahum ghafilun, karena itu kemudian dia ghafil, lalai dia. Karena awalnya dia tahu zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi kemudian karena terlalu lama tidak ada nabi, lalai akhirnya dia. Namanya wahum ghafilun. Itu kata Al-Quranul Karim. Karena mbah-mbahnya tidak ada. Nanti baru setelah lama 22.000 tahun sekian ya, baru datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2000 sekian ratus tahun ya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu Quran menyatakan litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ayat ke-7 dan seterusnya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Nanti ada kisah yang paling menarik dalam surat Yasin, yaitu kisahnya Habib An-Najjar. Insyaallah di pertemuan mendatang kita sudah sampai di pertengahan ayat, agak cepat mungkin karena awal-awal ini harus memetakan dulu fungsinya apa. Nanti kalau agak ke ini lebih cepat lagi. Dan nanti kita akan tahu posisinya surat Yasin. Kenapa sih kalau ada orang mau meninggal dunia kita baca surat Yasin? Dampaknya memang apa? Terus apa koneksinya dan seterusnya ya. Karena ada hadis yang menyatakan laqinu mautakum Yasin misalnya. Kenapa ya dan seterusnya. Apa hubungannya? Ya, jadi kalau ada ayah kita atau ibu kita pilek terus tak wacono surat Yasin ya. Ngelek wong Jawa, ora kon ngarepno mati ya. Ngoten. Saking famousnya surat Yasin di masyarakat Indonesia. Ya. Masih ada 5 menit, mungkin wonten pertanyaan ingkang perlu didiskusikan, disumanggaaken. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk surat Yasin ini ke Indonesia itu kan memang jadi kebiasaan. Nggih. Untuk bacaan yang bagus atau itu memang dari ayatnya, memang dari hadis-hadis yang ada, atau memang juga dari isinya sendiri. Nggih. Terima kasih. Nggih. Sebenarnya gini, di dalam Al-Quran itu ada namanya Fadilah Al-Quranul Karim. Bahkan ada kitabnya sendiri tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Misalnya keutamaan surat ini, keutamaan ayat ini dan segala macamnya. Wonten kitab PDW tentang fadilah.
Quran itu tujuan utamanya tentu bukan fadilah, tapi tujuan utamanya adalah hidayah. Fadilah itu kados bonusnya lah. Misalnya, lek kepingin lancar rezekine, ndak dadi wong miskin, maca Al-Waqiah. Abdullah bin Mas'ud niku wong sugih. Abdullah bin Mas'ud. Donyane niku disedekakan. Terus wonten tiyang tanglet teng Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu masyaallah wonge. Terus Abdullah bin Mas'ud, sampean niku lho, kok kabeh dikene terus anake ya apa? Terus nopo terus aku wis tenang anak-anakku, yakin aku. Anakku nek kira melarat kabeh. Apa? Aku wis ngajarin anak-anakku Al-Waqiah. Wis tak engkon maca ben bengi maca surat Al-Waqiah. Krana aku krungu tekan Rasulullah, sapa wong sing setiap malam baca surat Waqiah pasti nek kira miskin. Aku yakin. Niku Abdullah bin Mas'ud. Lah ngeten niki namine fadilah. Ya, jadi fungsi Quran yang pertama adalah hidayah, yang kedua namanya fadilah. Hidayah itu tujuan utama Quran. Jadi Quran tujuannya buat membimbing hati kita, membimbing diri kita agar kita mendapatkan hidayah, ngerti, merubah hidup kita jadi pedoman hidup. Itu tujuannya, hudan lil muttaqin. Tapi Quran itu istimewa. Dia tidak hanya hidayah saja. Quran itu bukan hudan, tapi macam-macam. Dia syifa, ya. Dia mau'idhah, dia cahaya. Quran dhewe sing ngomong ngoten niku. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idhatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Quran itu menyebut Quran sebagai apa? Zikra, peringatan, sebagai hudan, petunjuk, sebagai syifa, obat, sebagai rahmah, kasih sayangnya Allah. Karena itu Quran itu gak ada fungsi kata, ngaten. Tapi fungsi utamanya adalah hidayah. Jangan sampai kita melupakan fungsi utama, malas ribet fungsi sing lintu-lintu niku sing salah. Lek ngoten. Misalnya fungsi yang lain dari Quran, syifa. Pancen dia bisa menyembuhkan. Para ulama sepakat niku, tidak hanya menyembuhkan penyakit batin, bangsa nifak, kufur, iri, dengki, penyakit batin sembuhnya dengan Al-Quran, tapi juga penyakit luar. Terlalu banyak contohnya, terlalu banyak contohnya. Mau ngeten nanti dadi begini, mau coba Fatihah sembuh digigit kala jengking dan segala macamnya. Nah, terlalu banyak lah niku namine asyifa. Wonten fungsi Quran itu adalah fadilah-fadilah yang lain. Wonten Muhammad Abu Bakar bin Mujahid niku ulama Baghdad. Kali murite longgo-longgo. Rumiyin wonten waline Gusti Allah namine Asyibli. Tapi banyak orang yang menganggap Asyibli ini wong gendeng. Karena kadang-kadang sikapnya atau apalah diyakini orang sebagai orang yang boten bener. Seperti kados wali ini kekasihnya Allah, tapi banyak orang menganggap dia orang majnun. Termasuk ulama ini namanya Abu Bakar bin Mujahid. Kula waos niki teng tafsir Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Habis gitu datang nih Asyibli niki ke pengajian sinten, ke tempatnya sinten Muhammad Abu Bakar bin Mujahid. Berdiri Abu Bakar bin Mujahid niku langsung mendatangi Asyibli, dipeluk Asyibli, dicium di antara kedua matanya. Muridnya bingung. Kata muridnya, "Ya Syekh, ya Sayyidi, kamu memperlakukan Asyibli, bukankah kamu sendiri dan seluruh ulama-ulama Baghdad, banyak orang di Baghdad ini menyatakan bahwa Asyibli itu majnun?" Napa terus Abu Bakar bin Mujahid kata dia, "Iya, aku lakukan itu kepada Asyibli. Kenapa? Karena aku bermimpi Rasulullah SAW, dan dalam mimpi aku melihat Rasulullah mencium Asyibli tepat di keningnya. Dan aku melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam mimpi aku bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau melakukan kepada Asyibli?" Rasulullah menjawab, karena Asyibli setiap habis sholat dia membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Niku wiritane sinten? Asyibli. Mantun ngoten
Asyib mantun dicium, ini tanglet terus wangi. Ya Asyibli, kula tanglet. Jenengan mboten dikandhakaken mimpine niki teng Asyibli, terus tanglet teng Asyibli, kula tanglet. Jenengan niku wiritane lek mantun salat napa? Asyibli menjawab persis seperti mimpinya Abu Bakar bin Mujahid. Aku lek mari salat wiritanku maca akhir 2 ayat terakhir surat At-Taubah, saya tambahi baca sholawat 3 kali, persis. Kula maos niki teng tafsire Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Niku namine fadilah. Lah, sing kados ngeten niki kuwatah dikempalaken oleh para ulama, namanya fadilah. Lah, kenapa kita baca Yasin paling sering? Ini tidak hanya karena fadilah, ya. Tapi fadilah tidak hanya seperti kayak tadi, tapi wonten hadis. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Sopo wong sing setiap malam membaca surat Yasin, insyaallah dia aman." Lah, maka kenapa? Karena boten wonten misalnya banyak sebenarnya kalau ada ditanya, "Lah iya, mbok ojo Yasin tok po, ganti ayat yang lain." Karena memang ada hadisnya. Misalnya Rasulullah setiap akan tidur selalu baca surat Al-Mulk. Ya, Rasul baca surat Al-Mulk setiap mau tidur. Dan seterusnya dan seterusnya. Lah karena tadi banyak berbagai hadis itu disimpulkan oleh para ulama dan menjadi tradisi kemudian yasinan ngoten maksudnya. Mboten wonten eleke. Dan kalaupunnya orang itu melazimkan satu bacaan dari Al-Qur'an dibaca terus-menerus mboten nopo-nopo. Wonten penceramah tentang televisi yang menyatakan, jangan Yasin terus toh, mbok ganti aja, mboten nopo-nopo. Mboten nopo-nopo. Contoh, lek menawi jenengan mboten percaya, Imam Masjid Kuba, 2 kisahnya, Imam Masjid Kuba dan komandannya orang Islam. Dia kalau sholat, waladhdallin amin, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru baca ayat yang lain, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin akhirih. Rakaat kedua, waladhdallin qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad. Yang riwayat yang lain komandan Fatihahnya di belakang, Qul Huwallahu ahadnya di belakang. Setiap sholat, setiap rakaat dia baca Al-Ikhlas, ditambahi surat yang lain. Al-Ikhlas, ditambahi surat yang lain. Makmum protes. Ini kita Masjid Kuba loh nih. Makmum protes, Imam, jenengan niku lho lek sholat selalu kok ditambahi surat Al-Fatihah. Seakan-akan surat-surat yang lain itu tidak lengkap kalau tidak ditambahi surat Al-Qul Al-Ikhlas. Bu ya tolong ndak usah gitulah. Surat yang anu aja ndak usah tambahin. Nopo terus Imam Kuba nih. Gini aja lah. Kalau kamu ndak seneng apa yang saya lakukan, ya sudah saya ndak jadi imam. Terus jangan. Lah orang yang paling ngerti Quran itu jenengan nih. Akhirnya diem, ndak ada lagi yang mau protes. Imamnya kon kakek ngomong, kon nek ndak seneng panjenengan ngono, ya wis lah aku ndak jadi imam. Dono sing wani karena dia yang paling alim. Iya wis lah meneng kabeh. Rasulullah datang ke Kuba, protes makmum nih, bawa case-nya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, niku imam niku aneh ya Rasulullah. Mosok ben dinten kulhu terus nggih. Padha mirip kali jenengan nggih. Nah, bedanya nanti kita lihat bedanya. Dia baca Qul Huwallahu ahad terus setiap salat. Jadi setiap rakaat baca Qul Huwallahu ahad ditambahi surat yang lain. Kalau kita kan kulhu tok, mboten wonten surat yang lain nggih. Terus ditanyain, sampean nopo? Kok melazimkan Qul Huwallahu ahad terus menerus niku? Menarik jawabannya, kata dia, karena Qul Huwallahu itu menggambarkan sifatnya Allah. Dan saya cinta terhadap ayat surah yang isinya niku gambarkan sifatnya Allah. Kados jenengan cinta sama seorang perempuan, opo ae tentang gambaran dia, jenengan gak seneng toh? Nonton WhatsApp, nonton Facebook, nonton Instagram, lah seneng toh. Opo sampean kok istiqomah niku lho nonton itu? Karena saya senang. Nah gitu. Bedo. Jadi kenapa Imam Kubani kok seneng maca kulhu? Karena isinya menggambarkan sifatnya Allah. Kenapa kula lan jenengan seneng maca kulhu? Karena pendek. Jadi bedo niat. Makanya beda kualitasnya. Kalau kita nopo kulhu sampai terus Yai Anwar Zahid
Lah imam dawa kul huwaile lah ngoten. Karena senangnya pendek, yo beda kualitasnya. Napa terus Kanjeng Nabi? Hubbuka iya adkhalaqal jannah. Perhatikan kalimatnya Rasulullah. Hubbuka iya adkhalaqal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas yang menyebabkan kamu menjadi ahli surga. Ya Allah. Mboten napa-napa, margane salah nggih, ngapunten. Wonten penceramah teng TV yang menyatakan ndak boleh terus-menerus niku, mbok ganti surat yang lain. Jangan yasinan terus. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Terlalu banyak dalilnya yang menunjukkan boleh. Jenengan tiap bengi maca Al-Baqarah nggih mboten napa-napa. Wong nu kan repot to. Golek Al-Baqarah terus, bojo Al-Baqarah. Tak ganti Yasin. Ku Yasinan terus, bojo Yasin. Nggih mboten napa-napa. Wong Al-Qur'anul Karim, hatta Imam Syafi'i menyatakan, kalau seandainya Quran itu cuma surat Al-Asr, cukup sudah membuat kita ini jadi orang bertakwa. Al-Asr niku isine pinten? Jenengan faham surat Yasin, hidup dengan surat Yasin, mlebu surga jenengan. Yasin niku pun dawa niku, direnungi Yasin, dipikirin Yasin, hidup dengan surat Yasin, masuk surga kita ini. Wong kula ahad mawon masuk surga. Oke, jangan ngentengin surat Yasin. Dia kalamullah, dia kalamullah. Hatta Rasulullah SAW menyatakan hubbuka iya adkhalaqal jannah. Cintamu kepada surat Yasin, surat Al-Ikhlas yang menyebabkan kamu masuk surga. Masya Allah. Nah, kebiasaan tradisi di Indonesia Yasinan itu berangkat dari situ, berangkat dari hadis dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nanti mungkin minggu depan saya akan bacakan fadilah surat Yasin, meskipun nanti berbagai riwayat ya. Insya Allah kita pilih yang kualitasnya tidak sampai yang maudhu ya, kita lihat untuk menggambarkan fadilah surat Yasin. Lah jeleknya orang Indonesia itu adalah senenge fadilah itu hidayah boten. Lah niku sing boten tepak. Kritik saya buat kebanyakan wong teng Indonesia itu senenge fadilah tok. Dadi boten remen isine. Buktinya nopo? Lek ngaji tafsir males. Niku bukti kita ndak terlalu seneng dengan isinya. Padahal fungsi utama Quran niku hidayah. Tapi lek dikongkon maca surat Waqiah bendino cek ndak miskin, seneng maca terus. Ngaji yo tafsir surat Waqiah. Aduh cak. Males. Lah iku lak lucu toh. Jadi tujuan utama mboten dilakoni, tujuan sampingane sing dilakoni. Lah niku menarik. Kita seneng lek kongkon ngeten, maca ngeten seneng. Nggih mboten salah bener nggih mboten. Niki masalah adab mawon. Kita salah memilih prioritas. Mestinya kita ini ngoten. Para sahabat Kanjeng Nabi niku belajar Quran 10 ayat. Dia tidak mau lebih. 10 ayat difahami, ditadaburi, dilakoni. Nambah malih 10 ayat dia terus tadaburi, dilakoni. Terus ngoten. Lah kita ini maunya juga begitu. Nggih, mboten napa-napa maos Quran monggo, tapi keinginan utama kita terhadap Al-Quran adalah mempelajari, memahami, menjadikan dia menjadi pedoman hidup kita, jadi hidayah buat hidup kita. Sampilannya itu namanya fadilah. Masing-masing surat wonten fadilai. Surat ini begini, surat ini begini, surat ini begini. Semuanya wonten fadilai. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya berangkat dari isinya, tapi juga berangkat dari fadilah yang dikandung dalam surat Yasin. Selain isinya, terutama untuk kematian, karena nanti banyak sekali, terutama di akhir-akhir kita akan melihat Yasin berbicara tentang kematian. Iku poinnya, terutama misalnya jadi pedoman buat kita. Tapi nggih mboten nyambung. Lek misale mayite mboten paham surat Yasin, jenengan maca surat Yasin, ya ndak jadi hidayah buat dia. Dia ngenten apa maksudnya? Dibayangin misalnya, karena orang mau meninggal itu kalut. Kalau dia pernah ngaji surat Yasin, ngerti isinya surat Yasin, diingatkan Yasin, wal Qur'anul Hakim, setan itu menggoda kita untuk keluar dari Islam. Saat sakaratul maut, dia eling-eling dan segala macamnya godaannya itu, macam-macam. Itu yang menggelisahkan kita. Karena itu diingatkan dengan sesuatu yang mengokohkan kita, yaitu
Al-Qur'anul Karim. Niku wonten malih lek mboten wonten kita cukupkan dahulu. Mboten wonten insyaallah nggih. Sampun ngapunten masih awal-awal, insyaallah kita butuh 3 atau 4 kali pertemuan untuk menyelesaikan surat Yasin, baru kemudian pindah ngersakaken surat nopo malih, Ar-Rahman nopo Waqiah nopo Al-Mulk, yang terutama saran saya yang hafal biar kersane dadi nopo namine tadabbur kita. Jadi kalau kita mau surat Yasin teng solat, dibikin solat terutama. Kalau kita sudah faham, bikin solat. Ya, nanti solat baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dan itu nanti sambil ditadabbur, direngeng-rengeng maknane. Yasin wal Qur'anil Hakim, direngeng-rengeng. Itu nanti yang akan merubah pribadi kita, insyaallah. Demikian, mugi-mugi wonten manfaatipun, dan semoga kita dijadikan orang yang mendapatkan hidayah dari Al-Quranul Karim, terutama surat Yasin, dan kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim. Hadanallahu yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.